1.500 supporter siap dukung timnas Indonesia langsung di Stadion Nasional Bahrain. PSSI angkat bicara soal calon striker naturalisasi buruan untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong akan langsung pantau Liga 1 untuk siapkan tim jelang ASEAN Cup 2024. Momen Shin Tae-yong kaget sampai melongo saat tahu timnas Indonesia pernah kalah 10-0 di markas Bahrain. Tak sabar debut, Messi Legers berharap dimainkan Shin Tae-yong di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. 1.500 supporter siap dukung timnas Indonesia langsung di Stadion Nasional Bahrain. 1.500 supporter siap mendukung timnas Indonesia di laga kontra timnas Bahrain langsung dari Stadion Nasional Bahrain. Ya, hal itu diungkapkan oleh anggota EXO PSSI Arya Sinulinga. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain di laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Bahrain National Stadium, Manama, pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 11 malam. Laga tersebut amat penting bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan pertama di putaran ketiga kualifikasi. Sebab dukungan dari supporter juga tak kalah penting demi keberhasilan skuad Garuda. Arya mengatakan ribuan supporter timnas Indonesia akan mendukung langsung di stadion. Ia mengakui PSSI sudah berkomunikasi langsung dengan kelompok supporter tersebut. Mungkin sekira hampir 1.500-an. Ada dari Qatar, ada dari Arab Saudi, kemudian dari Bahrain sendiri pun hampir 400 orang, kata Arya Sinulinga. Ini saya terima laporan dari Garuda Qatar ya, kelompok supporter timnas Indonesia. Karena kami berhubungan sama mereka, lalu kami kontak mereka dan support mereka juga, kata Arya Sinulinga. Pria berkacamata itu mengungkapkan PSSI sendiri sudah meminta jatah 2.000 tiket untuk supporter timnas Indonesia. Ia berharap permintaan ini dapat dipenuhi oleh Federasi Sepak Bola Bahrain. Adapun pertandingan melawan Bahrain akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia untuk mencuri 3 poin pertama. Pada 2 laga sebelum anak asuh Shin Tae-yong berhasil mengimbangi timnas Arab Saudi dan Australia. PSSI angkat bicara soal calon striker naturalisasi buruan untuk timnas Indonesia. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga angkat bicara soal calon striker naturalisasi buruan untuk timnas Indonesia. Dia menyebut sudah mengincar beberapa penyerang naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, ada pemain yang belum tertarik. Saat ini, penyerang naturalisasi yang santer dikaitkan dengan timnas Indonesia oleh Romeni dan Mauro Gilgerstra. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi dari PSSI proses naturalisasi kedua pemain itu. Arya Sinulinga mengatakan PSSI tidak tinggal diam begitu saja untuk mencari penyerang naturalisasi. Asalnya, posisi itu cukup dibutuhkan timnas Indonesia. Arya mengatakan saat ini memang baru pemain-pemain bertahan yang terus ditambah untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu pun karena ketersediaan pemain yang ada. Terbaru, kekuatan timnas Indonesia bertambah dengan tambahan 2 pemain Messi Legers dan Eliano. Jadi, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan lebih siap untuk fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, stok kita masih banyak di pemain belakang, ucap Arya Sinulinga. Kini, menarik menantikan siapa sosok striker naturalisasi yang tengah diburu untuk timnas Indonesia itu. Akankah kabar baik segera didapat? Ya, pasalnya timnas Indonesia akan melakoni serangkaian laga penting ke depan. Dalam agenda terdekat, skuad Garuda julukan timnas Indonesia akan memainkan 2 laga di periode Oktober. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain dan juga Cina. Shin Tae-yong akan langsung pantau Liga 1 untuk siapkan tim jelang ASEAN Cup 2024. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga memastikan perburuan pemain untuk timnas Indonesia terus berlanjut.
Saat ini Shin Tae-yong sedang bertugas bersama timnas untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah laga tersebut, dia akan kembali ke Indonesia dan memantau pemain Liga 1. Tujuannya sambil mempersiapkan kerangka tim jelang ASEAN Cup 2024. Arya Sinulinga menjelaskan, Shin Tae-yong pasti akan memantau Liga 1. Menurutnya, ini sesuai dengan perintah langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bahkan, sang pelatih akan hadir di stadion dalam beberapa pertandingan. Pada ASEAN Cup 2024 nanti, timnas Indonesia akan diisi mayoritas pemain dari Liga 1. Pasalnya, ajang tersebut tidak masuk dalam agenda FIFA dan memanggil pulang pemain abroad cukup sulit. Diprediksi hanya pemain yang berkarir di ASEAN yang masih bisa dipanggil pulang. Arya menilai bahwa saat ini kualitas kompetisi di tanah air semakin membaik. Menurutnya, saat ini banyak pemain potensial dan Shin Tae-yong bisa memantau pemain tersebut agar dapat kesempatan di timnas. Momen Shin Tae-yong kaget sampai melongo saat tahu timnas Indonesia pernah kalah 10-0 di markas Bahrain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kaget saat diwawancarai awak media jelang menghadapi laga berat di markas Bahrain. Kekagetan tersebut terjadi dalam wawancara usai sesi latihan pada Selasa 8 Oktober 2024 malam. Shin Tae-yong saat itu ditanya soal hasil pertemuan terakhir timnas Indonesia lawan Bahrain. Saat itu timnas Indonesia kalah memalukan 10-0 dari Bahrain. Kekalahan memilukan tersebut terjadi pada 29 Februari 2012 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2014. Peristiwa memalukan tersebut jadi kekalahan terbesar timnas Indonesia sepanjang sejarah. Lebih memilukannya lagi, kekalahan tragis tersebut terjadi di Bahrain National Stadium. 12 tahun kemudian, kedua negara bakal bertemu di stadion yang sama dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis malam waktu Indonesia Barat. Tentu timnas Indonesia datang dengan wajah yang jauh berbeda dengan 12 tahun sebelumnya. Kini, timnas Indonesia diasuh oleh Shin Tae-yong dan diperkuat oleh sejumlah pemain yang merumput di luar negeri. Laga tersebut bakal jadi momen balas dendam yang pas untuk tim asuhan Shin Tae-yong. Dalam rilis video yang diterima redaksi, Shin Tae-yong tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya saat mendengar sejarah kelam melawan Bahrain. Dirinya sampai menunjukkan ekspresi melongo karena tidak percaya dengan informasi yang didengarnya. Setelah tahu pertandingan yang dimaksud terjadi 12 tahun yang lalu, Shin Tae-yong pun merespon hal tersebut lebih tenang. Shin Tae-yong memilih untuk tidak fokus untuk membalas kekalahan memalukan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta agar timnas Indonesia bisa fokus dengan permainannya sendiri. Dirinya meminta para pemain untuk memenangkan pertandingan dengan permainan yang diinginkan. Tidak ada masalah dengan adaptasi cuaca usai skuad timnas Indonesia tiba di sana. Tak sabar debut, Messi Legers berharap dimainkan Shin Tae-yong di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Messi Legers berharap bisa dimainkan pelatih Shin Tae-yong dalam laga melawan Bahrain untuk memulai debutnya. Messi Legers merupakan salah satu pemain baru yang memperkuat timnas Indonesia. Untuk itu, pemain Liga Belanda FC Twente tersebut mengaku tak sabar untuk bisa menjalani debut bersama tim Merah Putih. Pemain berusia 23 tahun tersebut sebenarnya berpeluang dimainkan oleh Shin Tae-yong. Apalagi dalam laga lanjutan putaran ketiga grup C ini menjadi pertandingan penting. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Bahrain dan juga Cina. Jelang menghadapi laga lanjutan ini, Messi Legers sudah bergabung dan berlatih bersama timnas Indonesia di Bahrain. Ia pun berharap bisa dipercaya Shin Tae-yong melawan Bahrain nantinya. Dengan kualitas yang dimilikinya, ia ingin pelatih asal Korea Selatan itu bisa mempercayainya memperkuat tim Merah Putih melawan Bahrain. Hal ini karena memang tak perlu diragukan lagi kualitas pemain FC Twente tersebut. Bahkan bisa dikatakan Messi Legers saat ini merupakan salah satu bek terbaik yang dimiliki timnas Indonesia.
Belum lama ini, ia bahkan membantu FC20 menahan imbang tim raksasa Liga Inggris Manchester United. Untuk itu, dengan kualitas yang dimilikinya tersebut, ia berharap dapat kepercayaan dari Shin Tae-yong nantinya. Saya berharap seperti itu, main lawan Bahrain. Dan juga saya berharap Shin Tae-yong mempercayakannya kepada saya, ujar Mesilgers. Saya pikir pelatih dan para pemain mengetahui kualitas saya, kata lanjutan Mesilgers. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut mengaku telah menikmati latihan bersama tim. Menurutnya, bergabung dan berlatih dengan Jay Ijes serta kawan-kawan lainnya menyenangkan. Setelah menjalani latihan dengan menyenangkan, ia pun berharap bisa menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Ia juga berharap bisa memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia nantinya. Eliano Reijnders bertekad bawa pulang 3 poin untuk timnas Indonesia dari markas Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong memanggil 2 nama baru pada laga ini. 2 nama yang dimaksud adalah Eliano dan Mesilgers. 2 pemain tersebut berpeluang untuk melakukan debutnya pada laga ini. Eliano sudah bergabung ke kamp latihan timnas Indonesia di Bahrain. Adik dari bintang AC Milan Tijani tersebut mengaku senang bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dirinya senang dengan sesi latihan perdana bersama timnas Indonesia. Eliano menanggapi sang kakak yang bakal menyaksikan laganya bersama timnas Indonesia. Dirinya yakin bahwa Tijani bakal menyaksikan aksinya bersama timnas Indonesia. Pemain PES Juwoli tersebut ingin memberi kesan positif saat debut bersama timnas Indonesia. Pemain PES Juwoli tersebut sudah bersemangat menatap laga lawan Bahrain. Dirinya ingin mempersembahkan 3 poin untuk timnas Indonesia dari markas Bahrain. Eliano ingin memberikan kesan yang indah bagi Republik Indonesia. Eliano bisa bermain di beberapa posisi selama karirnya. Di beach volley, ia kerap diturunkan sebagai bek kanan, namun Eliano bisa bermain sebagai penyerang sayap. Selain itu, ia bisa jadi nomor 10 di belakang penyerang. Skuad resmi Bahrain saat menantang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 diperkuat wonderkid Liga Spanyol. Akun Instagram resmi milik timnas Bahrain sudah merilis skuad resmi untuk laga lawan Indonesia. Laga tersebut bakal digelar pada 10 Oktober di Bahrain National Stadium, Riva. Dragan mencoret Syed Jawed Haider dalam daftar ini. Pemain Al-Ahli tersebut berposisi sebagai penyerang sayap. Dirinya bisa dimainkan di kedua sisi sayap. Kabar tersebut dikonfirmasi dari Al-Khalij. Pencoretan ini membuat Bahrain berkekuatan 28 pemain. Bahrain juga diperkuat oleh wonderkid Villarreal Syed Ahmad Al-Wadai. Kabar tersebut dikonfirmasi dari pemberitaan Al-Watas News. Syed merupakan pemain Villarreal U17 di Spanyol. Talajic bahkan dikonfirmasi telah meminta secara khusus kepada Al-Wadai untuk bergabung dengan Bahrain untuk laga melawan timnas Indonesia di Arab Saudi. Pelatih asal Kroasia itu ingin memberikan pengalaman kepada wonderkid 17 tahun tersebut. Pengalaman tersebut diharapkan dapat mendorong Al-Wadai untuk jadi lebih baik. Dragan Talajic tidak memberikan kejutan, ia hanya saat menghadapi timnas Indonesia dan Arab Saudi. Pelatih asal Korea tersebut memanggil 2 pemain naturalisasi yaitu Vincent Emmanuel dan Moses ATD. Jelang lawan timnas Indonesia, FIFA jatuhkan sanksi kepada Bahrain gara-gara insiden laser saat jumpa Jepang. Bahrain dapat siksa berat dari FIFA jelang menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar pada 10 September 2024 di Bahrain National Stadium, Riva. Skuad asuhan Shin Tae-yong sepertinya bisa berpikir lebih rileks jelang laga ini. Asalnya, kekhawatiran skuad timnas Indonesia soal teror supporter tim tuan rumah mulai mendapatkan perhatian dari FIFA.
Bahrain harus berhati-hati usai mendapatkan surat peringatan dari FIFA. FIFA menjatuhkan sanksi keras kepada Bahrain usai 2 insiden memalukan saat menghadapi Jepang pada 10 September 2024. Kabar tersebut dikonfirmasi dari Al Watan News. Saksi pertama yang dimaksud adalah aksi supporter yang menyalakan laser ke arah pemain Jepang. Dalam tayangan ulang, supporter terlihat mengarahkan laser ke arah Ayase Ueda sesaat sebelum mengeksekusi tembakan penalti. FIFA memberikan sanksi berupa denda sebesar 5.000 Swiss francs atau 91 juta rupiah. Sanksi kedua berupa aksi memalukan supporter yang menghina lagu kebangsaan Jepang. FIFA juga memberikan denda dengan nominal yang sama karena insiden tersebut. Federasi Sepak Bola Bahrain memberikan peringatan langsung kepada para supporter yang memadati Bahrain National Stadium besok. BFA mengingatkan supporter untuk tidak menyalakan laser ke arah para pemain timnas Indonesia. Tindakan serupa bakal memicu sanksi lebih keras dari FIFA. BFA juga tetap meminta supporter untuk memberi dukungan luar biasa saat menghadapi timnas Indonesia. Dukungan para supporter bakal menambah semangat para pemain saat berjuang menghadapi timnas Indonesia. Namun, pihaknya juga meminta supporter untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku dalam stadion. Respon tegas Martin Vaz saat ditanya bisa main lawan Bahrain. Kiper timnas Indonesia Martin Vaz buka suara saat ditanya bisa bermain atau tidak melawan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang lawan tim tuan rumah Bahrain, skuad Garuda dipastikan sudah lengkap termasuk Martin Vaz. Martin Vaz memang bergabung sedikit telat di Bahrain. Hal ini karena pemain yang berkarir di MLS atau Liga Amerika Serikat itu masih bergabung dengan tim FC Dallas hingga Senin. FC Dallas menjalani laga lanjutan melawan Portland Timbers. Walaupun dalam laga ini Martin Vaz tak dimainkan dengan keterangan cedera, tapi ia baru berangkat ke Bahrain setelah laga tersebut. Oleh karena itu, pemain berusia 26 tahun tersebut baru tiba di Bahrain pada Selasa. Namun, setelah tiba dan bergabung dalam latihan timnas Indonesia, kondisi soal cederanya masih jadi pertanyaan besar. Ini karena mantan pemain FC Utrecht tersebut sempat terlihat memakai pelindung pergelangan tangan kanan saat FC Dallas melawan San Jose Earthquakes pada 3 Oktober lalu. Ia juga diketahui belum bermain saat melawan Portland Timbers. Sehingga pertanyaan ini bisa bermain atau tidak melawan Bahrain buat semua pihak penasaran. Menanggapi hal ini, Martin Vaz mengaku bahwa sebenarnya ia belum bisa memastikan bakal main melawan Bahrain. Mantan kiper NEC tersebut mengakui ingin melihat perkembangan kondisi tangannya ke depan. Apalagi ini pertama kali ia memakai sarung tangan kiper kembali setelah 5 hari tak memakainya. Walaupun mengaku akan melihat perkembangan tangannya ke depan, namun Martin Vaz mengaku ingin bisa membantu timnas Indonesia dengan maksimal nantinya. Dalam sisa waktu ini, ia akan melihat perkembangannya dan apabila sudah dinyatakan siap bermain, Vaz mengaku siap membantu skuad Garuda sebaik mungkin. Saya ingin membantu tim, tapi tim tentu yang terpenting, kata Vaz. Jadi jika saya sudah cukup fit dan saya bisa bermain membantu tim sebanyak yang saya bisa, saya pikir saya ingin melakukannya. Jika itu tidak terjadi, maka tidak bisa. Jadi kita lihat hari demi hari, tegas Martin Vaz. Pelatih Borneo FC dukung banyak pemain keturunan di timnas Indonesia, tujuan baik untuk pemain lokal naik kelas. Skuad Garuda akan bertugas pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina pada bulan ini. Setelah 2 hasil imbang saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia, Indonesia berambisi untuk membawa pulang poin penuh. Misi untuk menjaga kans mereka untuk lolos ke Piala Dunia dan tentunya hal ini tidak akan mudah. Peter Huistra menjelaskan hadirnya pemain keturunan membuat timnas bisa bersaing di Asia. Tentunya, kondisi ini membuat pemain lokal harus meningkatkan kualitasnya untuk bisa berada di skuad Garuda.
Langkah ini cukup strategis dan membuat persaingan di timnas semakin ketat. Kita tahu sendiri banyak pemain keturunan di timnas. Jadi memang sedikit sulit bagi pemain lokal untuk masuk ke dalam skuad, kata Peter Huistra dari laman resmi Liga. Pelatih asal Belanda ini menilai bahwa kualitas pemain lokal akan meningkat meski membutuhkan waktu. Bermain untuk negara tentu menjadi tambahan motivasi bagi mereka untuk bisa bermain maksimal di Liga 1. Potensi pemain lokal tentu akan semakin terserap dan mereka bisa menjadi lebih baik di masa depan. Tapi saya kira ini bagus terkait hadirnya pemain keturunan karena mendorong mereka untuk meningkatkan diri dan bersaing. Lanjutnya, grafik positif timnas diharapkan bisa berdampak kepada tim Liga 1. Tentunya, pengalaman bisa bersaing di kancah Asia saat bersama timnas bisa memberikan pengalaman berharga bagi pemain. Borneo sendiri mengirim Nadeo Argawinata yang kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong. Dia yakin dengan persaingan ketat di klub akan melahirkan pemain-pemain lokal berkualitas. Apalagi, kuota pemain asing musim ini bertambah membuat lahirnya pemain lokal berkualitas tinggal menunggu waktu. Kami Borneo FC telah berkembang dengan baik dalam 2 tahun terakhir. Begitu juga Liga Indonesia yang meningkat pesat. Dengan persaingan yang semakin ketat di antara klub-klub, tutupnya. Waspadai timnas Indonesia, pelatih Cina Branko Ivankovic soroti hal ini. Cina dijadwalkan akan menghadapi 2 laga penting yakni melawan Australia dan timnas Indonesia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Dragons Team tersebut bakal bertandang terlebih dahulu ke markas Australia pada 10 Oktober mendatang. Kemudian laga kedua menjamu timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, 15 Oktober 2024. 2 pertandingan ini menjadi laga hidup dan mati buat Cina karena saat ini mereka tengah terpuruk. Cina saat ini menempati posisi juru kunci klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Branko Ivankovic mengaku bahwa Cina memang bergabung dalam grup yang tak mudah karena ada 3 tim langganan Piala Dunia. Walaupun begitu, ia mengaku bahwa tim asuhannya tetap berusaha menampilkan yang terbaik agar bisa meraih hasil terbaik. Pelatih asal Kroasia itu mengaku ingin bisa membawa tim asuhannya meraih poin nantinya agar bisa menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Hal ini disampaikan Branko Ivankovic di hadapan media Cina Jumat 4 Oktober 2024. Kami berada di grup yang tangguh, ujar Branko Ivankovic dari media Cina Sohu, Sabtu 5 Oktober 2024. Kami harus berusaha bermain sebaik mungkin di setiap pertandingan dan meraih poin sebanyak-banyaknya, ucapnya. Pelatih berusia 70 tahun tersebut mengaku bahwa meraih poin tidak akan mudah. Hal ini karena saat ini menurutnya Cina masih menjalani proses pergantian pemain lama dan baru. Untuk itu, ini tak akan mudah tetapi Ivankovic bertekad membawa Cina meraih hasil terbaik nantinya. Cina sedang menjalani proses pergantian pemain lama dan baru, kata Ivankovic. Ivankovic pun telah menganalisa 2 calon lawan Cina yakni Australia dan timnas Indonesia. Ia mengakui Australia menjadi salah satu lawan berat karena telah langganan tampil di Piala Dunia. Namun, ia berjanji bakal membawa tim asuhannya untuk bisa menampilkan performa terbaiknya. Tim Australia yang akan kami hadapi adalah tim reguler di Piala Dunia, jelas Ivankovic. Kami harus bermain dengan baik dan berusaha menunjukkan performa terbaik. Sementara itu, Ivankovic mengaku bahwa ia tak akan meremehkan timnas Indonesia yang saat ini memang menempati ranking di bawah Cina. Timnas Indonesia memang saat ini menempati ranking ke-129 FIFA. Tentu ini berada jauh dari Cina yang menempati posisi ke-91 ranking dunia. Namun, Ivankovic tetap mewaspadai tim asuhan Shin Tae-yong ini. Ia enggan meremehkan skuad Garuda karena saat ini timnas Indonesia dihuni banyak pemain naturalisasi.
Mantan pelatih Oman itu memang menyoroti soal banyaknya pemain naturalisasi timnas Indonesia. Menurutnya, banyaknya pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia saat ini itulah yang membuat tim asuhannya harus tetap waspada. Timnas Indonesia telah menaturalisasi banyak pemain, tutur Ivan Kovic. Kami tidak boleh meremehkan mereka, tegasnya.